Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moji Budiman. Usia saya 19 tahun. Saya sedang berkuliah di Universitas Maluku Saleh. Baik, di sini saya akan membuat video wawancara ataupun berdiskusi kepada seorang owner, pengusaha ataupun pemilik bisnis. Nah, langsung saja kita menjumpai owner tersebut. Oke guys, di sini kita sudah langsung menjumpai pebisnis yang mau kita diskusi ya. Nah, di sini langsung saja kita berdiskusi dengan pengusaha tersebut. Oke bang, sebelum kita mulai, boleh abang perkenalkan diri abang dan latar belakang. Boleh, Bang? Baik, sebenarnya terima kasih untuk kita Diman yang sudah berkenan untuk mencari saya. Sebelumnya saya mengenalkan diri, nama saya Angga Saputra panjangannya, dan sekarang ini kita saya tinggal di Kota Binjai di Jalan Sini. Dan untuk saat ini saya memiliki usaha yakni WiFi, yang kebetulan nama usaha saya itu adalah PT Cyberlink. Saya menjalankan bisnis WiFi. WiFi rumahan gitu ya, Bang? Iya. Jadi guys, abang ini menjalankan WiFi seperti WiFi RT RW gitu ya, di kalangan masyarakat di daerah sekitar masih ya bang ya? Iya. Oke bang, selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua ini bang. Boleh dijelaskan lagi bang, bisnis apa yang sedang dijalanin saat ini bang? Untuk masalah bisnis ini, sekarang ini saya sedang menjalankan usaha atau bisnis tentang WiFi, yakni itu seperti WiFi rumahan dan juga WiFi ekspor. Yang mana sini nanti kita akan untuk menjalankannya dengan cara Berarti untuk sementara ini masih di kalangan Binjai ya tadi? Iya, Oh, di Binjai. oke bang. Nah ini ada selanjutnya itu bang, menurut abang apa kunci utama agar bisnis kita itu bisa berjalan lancar dan sukses bang? Apa aja tuh bang? Kalau untuk hal itu, yang pertama tentu kita menyiapkan untuk masalah bisnis apa yang perlu kita penuhi, yang kita dalami. Kemudian untuk masalah tentang konsisten, artinya kebertahanan kita menjalankan bisnis tersebut. Karena kalau kita menjalankan bisnis namun pergerakannya itu setengah-setengah, maka yang ada hanya sia-sia aja. Jadi perlu, yang pertama itu perlu niat tentunya, yang kedua itu konsisten dalam melaksanakan bisnis tersebut. Oke, mantap tuh bang. Ini bang, sebelum kita lanjut biar ngobrol lebih enak, udah kita minum dulu ya bang ya. Oke bang, ini ada selanjutnya, bisa bang coba bang jelaskan sedikit bang bagaimana cara mengembangkan bisnis yang unik dan menarik lah di kalangan sekarang, tambahkan inovatif yang bagus itu gimana tuh bang? Untuk masalah tentang bisnis di usaha WiFi yang saat ini saya jalani, itu ada salah satu planning yang saat ini sedang berencana. Kalau saya sendiri dalam bisnis WiFi ini, yakni kami itu pengen melakukan nanti ketika memperjualkan daripada WiFi ini, itu nanti ada ketika konsumen ataupun pelanggan nanti ketika membeli daripada WiFi ini daripada jaringan mereka, kita itu ada memberikan kepada iklan, yang ketika nanti mereka itu melihat iklan, kemudian nanti mereka itu akan mendapatkan gratis untuk memakai WiFi selama 1 jam. Mantep Nah, juga jadi bang. di situ keunikannya yang mungkin sebagian orang itu belum bisa memilikinya. Nah, itu masih dalam tahap planning rencana kami, Iya. supaya bisa menarik daripada pelanggan untuk bisa datang pada kami. Jadi semakin banyak lah itu kan pelanggan-pelanggan yang bisa datang Iya, ya. Sangat unik sih, belum ada sih ya tahu yang kayak gitu. Oke bang, selanjutnya tantangan apa yang sudah bang jalani selama menjalankan bisnis itu bang? Kalau tantangan yang saat ini kita jalani itu, yang pertama tentu yang sulit itu adalah mencari pelanggan ya. Untuk pelanggan, karena hal ini itu untuk masalah pebisnis tentu bukan hal yang mudah. Tentu perjalanannya adalah hal yang cukup susah dan rumit kalau nggak dijalankan dengan secara istiqomah ataupun secara lanjutan. Iya. Karena ini hal yang menurut kami sebagai bisnis itu susah mencari pelanggan. Itu sih. Siap bang. Ini selanjutnya bagaimana cara mengatasi tantangan dari yang kendala tadi lah? Gimana tuh bang caranya? Apa ada tipsnya itu bang? Baik, kalau dari kami menanggulangi daripada cara untuk menarik pelanggan ini, kami tentu
yang terus-terusan untuk menyebarkan daripada promosi ataupun tentang keunggulan daripada bisnis Berarti ini. datang ke rumah-rumah, Iya, ke tempat bener. warung-warung gitu ya? Iya, bener. Bagus. Oke bang. Supaya mereka itu tertarik dengan apa yang dibuat kan. Iya. Itu sama untuk di-upload ke Facebook IG itu ada juga bang? Iya benar, itu kami terus promosikan dari sosmed, juga dari sosialisasi ke kalangan masyarakat setempat, dari kalangan angkat pemerintah di setempat juga kita promosikan. Boleh nih selanjutnya? Banyak ini. Gak meski lagi lah. Ada beberapa ini bang. Apa bang? Ini bang, strategi apa yang abang terapkan ketika berbisnis? Jadi kayak gimana caranya biar bisnis ini jalannya normal, biar tenang gitu. Gimana itu bang? Kayak ada beberapa strategi apa bang? Abang keluarkan jurusnya gitu. Apa dengan cara abang datangin memang setiap rumah-rumah gitu? Kalau untuk hal ini tentu kami terus kayak melakukan aksi di setiap kalangan masyarakat tentunya untuk mereka itu agar terus mau berlangganan dengan kami yang bisnis seperti ini, karena kan di era sekarang apalagi di era modern Iya, di perkembangan teknologi teknologi ya. yang terus makin canggih. Betul. Dan di situ juga ada kebutuhan yang harus digunakan oleh masyarakat kan. Ya, apalagi nih yang PNS ini Iya, ya. benar. Banyak kali kerjaan nih. Di kalangan anak-anak sekolah, Guru juga ya kan? Banyak. Oke. Jadi emang ada jurus untuk selalu mendatangi pelanggan lah, ya kan? Supaya dia mau gitu ya. Nah, selanjutnya tuh pelajaran terbesar abang ketika mengembangkan bisnis itu apa? Kayak ada pelajaran apa lah pokoknya gitu. Kalau pelajaran tentu setiap pembisnis mungkin ada kegagalan ya. Dalam artian di sini kita itu butuh mental yang kuat. Jadi ketika kita itu jatuh dalam bisnis ini, tentu kita nggak mau terus di bawah. Tentu kita bakal bangkit dengan hal-hal yang baru, yang kemudian yang salah kita perbaiki, yang pengalaman tadi jadi pelajaran untuk kita terus berkembang. Nah, mungkin di sini itu tentang masalah mental mungkin ya, mental. Karena kebanyakan sekarang bisnis itu ketika udah gagal, mental langsung down, langsung lunak. Jangan kayak gitu berarti ya bang. Iya, Bisnis benar. harus kuat ya kan. Makanya tadi kenapa dibutuhkan niat di awal? Karena ketika seseorang udah niat, tentu dia nanti bakal istiqomah menjalankannya atau berkelanjutan. Boleh tanya lagi nih? Ini ada peringkat berapa ya? Paling 2 lagi nih bang. Apa tips sama triks untuk mahasiswa yang ingin membuat bisnis, yang ingin membangun usaha? Apa sih triksnya itu? Kalau menurut abang, kami biar mahasiswa ini mempunyai bisnis, usaha yang bagus gitu. Kalau untuk trik dan juga tipsnya mungkin dari untuk anak-anak muda sekarang daripada mahasiswa-mahasiswi di perkuliahan, itu mungkin yang pertama itu harus lebih mencari tahu tentang apa itu bisnis, dan bisnis itu bagaimana kelemahan keunggulannya. Jadi ketika kita tahu tentang itu, kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi. Nah, itu setahu saya ketika di kampus dan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia itu ada yang namanya PMW, program mahasiswa. Oh iya, ada itu bang. Yang kemarin saya dapat info juga dari dosen. Iya, benar. Dia kalau yang dibuat kampus itu namanya PKM. Itu yang di daerah-daerah kampus lainnya. Nah, jadi dari situ nanti mahasiswa akan diperlombakan untuk mengembangkan daripada pemikiran mereka tentang bisnis. Nah, jadi dari situ nanti pula mereka banyak belajar untuk mengembangkan bisnis. Saya kemarin ada dapat juga tentang PMW itu bang. Pak, PMW itu kayak kita mengikuti program itu kita bisa dikasih biaya dari kampus untuk membangun usaha. Saya dengar gitu bang. Iya. Itu berarti sebagai ini ya modal dari kita buat usaha ya, benar, buat bisnis benar. ya kan. Karena itu sebagai support dukungan pemerintah untuk anak muda sekarang, untuk mahasiswa yang ketika mereka mempunyai daripada pemikiran yang unggul ataupun lebih dalam bidang bisnis, mereka itu diberikan bantuan sokongan dana untuk menjadikan mereka itu menjadi pembisnis yang handal yang kemudian sampai go internasional. Oke bang. Nah ini yang terakhir bang, bagaimana pendapat abang tentang masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman abang itu? Kalau pendapat saya tentang masalah demikian, sebenarnya saya juga sangat mungkin ya di era modern sekarang begitu banyak teknologi yang canggih, perkembangan industri yang makin berkembang, dan seharusnya dengan adanya hal-hal demikian ini bisa mempermudah kita untuk bisa lebih maju ya dalam hal berbisnis, dalam hal bersosialisasi terkait dengan bisnis, dan juga mengembangkan daripada ekonomi di kalangan masyarakat daripada negara kita tercinta. Jadi sangat cocok lah bisnis abang jalanin ini ya, sesuai dengan eranya gitu kan. Iya. Nah itu abang jalanin bisnis ini udah berapa tahun bang kira-kira?
Kalau untuk bisnis ini lebih kurang saya sudah menjalankan itu 3 tahun. ya. Lumayan lah pengalamannya. Iya. Pelanggan udah berapa ratus bang? Ada 200 sekian? Kalau untuk pelanggan itu kita itu bisa di angka 200 atas. Lupa tuh pendapatan lagi. Yang Oke. Nah guys, bagus juga bisnis abang ini. Dia membuat apa? Wifi rumahan untuk kalangan masyarakat penduduk yang terbilang membutuhkan internet tapi dengan biaya yang murah gitu ya kan? Iya bang. ya, Oh iya, untuk biaya itu mulai dari berapa tuh bang? untuk masalah biaya ini itu dari 200.000 sampai kemudian 300.000. Murah juga rupanya. Oke bang. Jadi begitulah bang. Yang saya tanyakan cuma itulah. Supaya pengalaman saya tahu dalam dunia bisnis ini. Oke, bang. Kita lanjut minum ya bang. Iya. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan terutama kepada teman-teman mahasiswa. Bangunlah bisnis dari sekarang sehingga kita bisa menekan nilai pentingnya belajar langsung dari pengalaman. Seperti menyoroti platform keterampilan yang diperoleh termasuk manajemen waktu, kreativitas, dan ketahanan dalam menghadapi bisnis tersebut. Baiklah, adapun saran dari saya, dan ini termasuk tips juga kepada teman-teman mahasiswa. Nah, untuk kalian yang ingin membangun bisnis tetapi modal belum cukup ataupun belum ada sepeser pun, kalian bisa mengikuti program yang ada di kampus, yaitu PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, ada pun juga di luar kampus Universitas Mangku Saleh yang bernama yaitu PKM, Program Kewirausahaan Mahasiswa. Baik, cukup di sini video wawancara saya. Ingat, itu sebagai tips juga dari inti video ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, kapan-kapan lagi.